Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Al-Khairiyah, Bapak Supron STHI MPD, yang kami hormati segenap asatidah, ustadz, ustazah, beserta jajaran MA Al-Khairiyah, yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman kelompok praktek pengalaman dakwah, mahasiswa jurusan komunikasi dan penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uniwali Songo, yang saya banggakan segenap santriwan MA Al-Khairiyah beserta santriwati yang saya cintai dan saya banggakan. Sebenarnya saya kurang setuju dengan penggunaan santriwan dan santriwati, karena enggak semuanya yang cowok cewek itu bisa wan dan wati. Santriwan, santriwati, Taiwan, puja dan puji syukur kita hadirkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di aula ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang membawa syafaat, Nabi yang membawa dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, dari zaman naik onta hingga zaman naik Vespa. Dan semoga kita menjadi salah satu umatnya yang mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Di sini rata-rata kelahiran umur berapa? Tahun berapa? 2000-an ya? Berarti Gen Z banget nih. Sama saya juga. Gen Z ini terkenal generasi yang ngebet, lemah, cupu, gampang insecure, gampang takut, gampang was-was. Pokoknya semua kejelekan tuh ada semua di Gen Z. Apalagi Gen Z ini hidup di zaman yang penuh akan informasi. Gen Z terkenal takut, cengeng. Gimana nggak takut? Orang dengerinnya aja lagunya Iqbal. Takut tambah dewasa, apa-apa takut. Apalagi hidup di zaman yang penuh tekanan katanya, penuh tuntutan katanya. Kamu harus bisa ini, kamu harus punya ini katanya. Ya gimana? Enggak banyak tuntutan, orang kita yang pengen dituntut. Hidup kita kan disetir FYP TikTok. FYP TikTok standarnya kayak gini, kalau nggak kayak gini red flag. Gimana kan banyak tekanan? Gen Z itu, gitu-gitu red flag, gitu-gitu. Oh, green flag. Mental health-nya enak. Kamu mental health? Gen Z itu mental health-nya Gen Z itu menurut Google, tidak menurut psikiater. Jadi, nah inilah yang penting ya. Tadi sebutkan kakaknya mental health. Terus bagaimana mental health dalam perspektif Islam? Bagaimana Islam menyikapi biar umatnya itu, biar generasinya itu tidak kena mental health. Mental health takut, was-was, insecure, bingung ke depan mau jadi apa. Semuanya dianggap mental health. Yang pertama menurut Islam adalah selalu ingat kepada Allah. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan mengingat Allah membuat hati kita tenteram. Kita takut nih. Biasanya kalian ketakutannya tentang apa? Takut gak kaya, takut gak punya uang, takut gak pintar, takut setan. Ingat aja, kalau takut setan, kita nih makhluk paling sempurna. Ngapain takut setan? Setan tuh gak bakal melukain kita. Kita ingat Allah udah berjanji kita makhluk yang paling mulia. Kenapa takut?
Terus kalau kita takut miskin, kita selalu ingat Allah. Allah itu Tuhan yang maha segala-galanya. Allah punya sifat al-ghaniyun, maha kaya. Kenapa aku takut miskin? Padahal aku adalah hamba dari Tuhan yang maha kaya. Takut insecure jelek. Kenapa aku takut jelek? Padahal aku adalah hamba dari Tuhan yang jamil, Tuhan yang maha indah. Jadi kalau kita takut itu membuat mental kita, penyakit mental kita tumbuh. Kalau kita punya rasa takut, punya rasa bingung, rasa was-was, sandarkan pada Allah. Allah kalau udah menciptakan kita, Allah mesti bertanggung jawab akan memelihara kita. Allah gak akan ridho hambanya bersedih, hilang arah. Allah akan selalu menolong kita. Bakso apa yang bisa berenang? Berarti mental health-nya sehat dulu. Lagi deh, bakso apa yang tarik nafas? Salah. Bakso apa? Bakso beranak. Lagi deh, satu udah tebak semua. Berarti mental health-nya sehat-sehat nih. Bakso apa yang nggak boleh dilihat? Bakso aurat. Bakso urat. Kemudian salah satu cara agar umat Islam tidak bisa kena mental health yang kedua adalah lingkungan kita atau orang-orang di sekitar kita. Kita itu patut berbangga karena saudara kita itu satu dunia. Bagian tubuh kita atau bagian bangunan kita itu satu dunia. Karena Nabi bersabda, al-mu'minun lil mu'minina kal bunyana yasuddu ba'duhu ba'dan. Seorang mukmin dengan mukmin lainnya adalah satu bangunan yang saling mendukung dan satu sama lain. Jadi salah satu agar kita tidak kena penyakit mental yaitu kita butuh lingkungan yang baik. Kita butuh lingkungan yang saling support, lingkungan yang menyupport kita dalam menggapai impian kita, menyupport apa yang telah kita pilih. Jadi kalau lingkungan kita jelek, tinggalin lingkungan toksik itu. Lingkungan gak baik, lingkungan yang malah merusak kita. Tapi ya kita nggak boleh sakit juga apa impian kita dan apa impian kita yang perlu didukung. Nggak boleh kayak, mah aku pengen transgender nih, tolong dukung aku dong. Kalau nggak didukung, mental health itu kena ini. Nanti aku jiwa-jiwaku ini jiwa-jiwa yang bersedih mah. Jadi lingkungan yang bagus, yang tepat itu sangat penting untuk mental health kita. Nah, kalian di sini tuh udah sangat tepat lingkungannya. Di MA Al-Kholiyah itu udah sangat tepat. Kita didukung kesuksesan dunia dan akhirat. Didukung teman-temannya baik dengan Islami, dengan selalu mengingat Allah. MA Al-Kholiyah kayaknya itu kesuksesan. Amin itu. Tahu itu nggak? Sipir tahu nggak? Sipir penjaga. Kenapa sipir itu tua-tua? Hah? Nyerah? Kenapa sipir tua-tua? Sipir penjaga lapas, penjaga penjara. Karena dia sering ke rutan. Tahu rutan nggak? Nggak masuk Jok. Mental health-nya udah mulai gak sehat nih berarti. Kemudian salah satu bagaimana Islam seorang Muslim tidak bisa kena mental health atau ajaran Islam yang menjauhkan kita dari penyakit mental adalah sholat. Karena dalam sholat banyak sekali diajarkan nilai-nilai agar kita terjauh dari penyakit
mental. Yang pertama adalah dalam sholat kita diajarkan tanggung jawab. Kalau kita udah asyhadu alla ilaha illallah, kita udah yakin bahwa Islam adalah agamanya, maka kita diberi tanggung jawab dengan sholat. Dengan itu kita bisa terlatih secara tanggung jawab. Tidak ada kita terbebani, wah tugasnya banyak banget nih, aku jadi kena mental nih, aku nggak kuat, aku stres. Kalau itu kan tanggung jawab kita sebagai seorang pelajar, maka dengan sholat kita dilatih tanggung jawab. Yang kedua, dalam sholat kita dilatih adaptasi. Adaptasi dalam hal apapun kondisinya kita diwajibkan untuk sholat. Dengan dilatih adaptasi, kita berada di lingkungan yang baru, lingkungan yang awalnya tidak sesuai dengan kita, tidak sesuai harapan kita, maka lama-kelamaan kita akan menjadi adaptasi. Dengan itu kita lagi-lagi tidak ada merasa tertekan, stres, dan lain-lainnya. Kemudian nilai ajaran yang ketiga, yaitu kita diajarkan kebersihan dan kesehatan. Sebelum sholat kita berwudu, berbersih, menggunakan pakaian yang bersih. Kemudian ketika sholat gerakannya penuh dengan kesehatan, sujud, darah mengalir ke otak, ke kepala. Dengan itu, dengan kita selalu menjaga kebersihan dan kesehatan, stres akan hilang, penyakit-penyakit mental tidak akan datang. Kita bangun pagi, mandi, sholat subuh, berbersih, workout, olahraga dikit-dikit, insya Allah kita nggak akan kena penyakit mental, karena otak kita akan selalu santai, akan selalu ceria. Kemudian yang terakhir, nilai-nilai yang diajarkan dalam sholat, yaitu nilai fokus atau konsentrasi berupa khusyuk. Kita dalam sholat, kalau kita udah takbir, kita udah pasrahkan semua kepada Allah. Apapun yang terjadi, aku pasrahkan kepadamu ya Allah. Begitu juga dengan hal-hal yang akan kita lakukan. Kita udah mulai belajar, ya Allah bismillah aku pasrahkan kepadamu. Pokoknya aku pasrahkan padamu, aku yakin kamu ada akan menolong kami. Dengan itu kita pasrah kepada Allah. Lagi-lagi Allah Tuhan Maha segalanya, maka tidak ada rasa tertekan kita. Tidak ada kita akan merasa susah banget ya, gimana ini kok nggak paham, kerja kok susah banget. Kalau kita udah pasrah dengan Allah, kita yakinkan, oh ya susah nggak apa-apa, tapi aku yakin Allah pasti akan bantu. Aku yakin Allah pasti tidak akan diam aja melihat hambanya yang kesusahan atau kesulitan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang banyaknya mohon maaf. Mobil sedan, mobil bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.